Berapa sih bayar bensin? Sampai sampai driver aja bilang gini, ibu, setiap ibu kasih cash ke Tony buat bayar bensin beli 700.000, kok saya cuma dikasihnya 300.000 ya? Itunya, kok saya cuma dikasih 300.000 ya? Sudah biasa, udah cerai dijelekin. Saya nggak jelekin dia duluan yang jelekin saya. Kalian cek aja Instagramnya. Saya nggak ada jelekin dia. Saya nggak ada jelekin dia yang jelekin saya. Karena dia jelekin saya ngomong yang sebetulnya, saya tidak menjelekkan dia. Kamu boleh cek di Instagramnya, dia yang menjelekkan saya. Saya tidak pernah bilang dia itu maling, tidak pernah saya bilang. Saya bilang tadi di Instagram saya, ya, bahwa kita sudah menikah. Di pernikahan biasa berantem. Kalau sudah menikah, ya, keluarga ya ini. Ya, walaupun kamu punya orang tua nih, misalkan kamu punya orang tua, ya, orang tua kamu misalkan sakit, terus suami kamu bilang gini, kamu nggak boleh pergi, pasti kamu akan dengerin omongan suami nggak? Coba, saya mau tanya, kalau kamu punya suami, kamu mau ketemu teman deh, suami kamu bilang jangan keluar, kamu keluar nggak? Kamu keluar nggak? Kamu tidak akan keluar. Sama begitupun dengan aku. Ya, saya pun tidak keluar. Dan saya bilang sama dia, oke, karena saya tidak keluar dan saya tidak kemana-mana, berarti kita keluarga. Saya mau kamu meninggalkan semua teman-teman kamu yang rusak, yang membuat kamu jadi rusak, yang membuat kamu tadinya kamu mau pergi ke Bali untuk bisnis, membuat clothing, akhirnya tidak jadi-jadi sampai sekarang. Saya mau kamu meninggalkan mereka. Buat usaha sendiri. Buat usaha sendiri, saya bantu. Percuma dong saya punya followers banyak. Bener dong saya bilang gitu, bener nggak? Saling membantu. Ya kan, karena teman-teman dia yang di Bali, ya, kerjaannya cuman party. Tidak bekerja, cuman party, ketemu cewek, ke bar, malam emprut. Bener nggak? Saya ngikutin suami, makanya saya bilang sama suami saya nurut sama kamu sebagai suami. Kamu juga harus dengerin omongan saya, karena saya tidak akan membuang kamu ke jurang. Saya bilang, kamu tinggalkan teman-teman kamu yang tidak baik, yang tidak memberikan energi positif. Kalau mereka memberikan energi positif, clothing kamu pasti sudah jalan. Tapi kenapa setiap malam kamu ke party, bangun siang? Kapan itu kau mau jadi? Saya bilang begitu. Akhirnya dengan secara terpaksa, ya, dia sedih karena harus unfollow teman-temannya. Ya, saya bilang, kenapa kamu harus unfollow teman-teman kamu? Memang teman-teman kamu kasih apa? Nggak kasih apa-apa. Terus kenapa kamu sedih? Ya dia sedih aja. Malah dia bilang sama saya, dia pernah ditipu sama temennya yang di Bali. Dibawa uangnya kabur. Terus saya tanya, manfaatnya gimana jadinya? Iya, ternyata benar kata lo. Gue jangan tinggal di Bali. Bali tidak baik untuk hidup gue. Gue akan pulang ke sini. Ya sudah. Hiduplah kita sebagai rumah tangga. Alhamdulillah saya keluar penjara tanggal 29 Desember, saya ingat. Ya, Januari tanggal 23 kita pergi ke Tasikmalaya. Karena dia bilang dia mau masuk Islam, karena dia ingin menikahi saya. Dia bilang begitu. Lalu kita pergi ke rumah Kak Fitri dan ke tempatnya Kochen. Gue bilang, Kak, ini si Tony gimana? Mau nikahin gue, mau nikahin aku, Kak. Tapi dia Kristen, di keluarga aku tuh nggak ada, Kak, yang nikah beda agama. Gimana ya? Ditanya Tony sama Kochen. Diajarinlah dia tentang Islam. Islam tuh begini-begini Tony. Islam tuh begini-begini Tony. Makanya Kochen sama Anthony itu sering yang namanya hangout bareng untuk
mengajarkan Islam karena Kochen juga mualaf. Kochen juga mualaf sama Kochen mualaf. Jadi Kochen tahu Islam itu seperti apa. Gitu. Naik ya followersnya Tony ya. Selebriti dia ya, tapi nggak apa-apa lah. Itu udah rezeki dia ya, nggak apa-apa. Nah, udah itu akhirnya dia kekeh pengen menjadi Islam. Ya udah, kita ke Tasikmalaya. Kenapa pilih Tasikmalaya? Pertama, karena itu tempatnya Kochen. Kedua, di Tasikmalaya itu ya sangat bertoleransi. Di sini ada apa namanya? Gereja. Sebelahnya ada masjid. Nggak berantem, nggak ada tutup-tutupan, nggak ada ribut-ributan. Nah, gue pilih di situ. Kebetulan Kochen punya teman yang bisa memualafkan Tony. Akhirnya dia mualaf. Setelah dia mualaf, kita menikah. Jadi gue tidak pernah berzina. Ya, kalian jangan salah. Sebegini-begininya gue, walaupun dia tinggal di rumah gue, karena di rumah gue ada anak-anak, gue tidak akan melakukan hal-hal buruk. Gue tidak akan mencontohkan hal-hal buruk untuk anak-anak gue. Ya, setelah menikah, baru gue bilang sama anak-anak gue, ini Uncle Tony sudah menjadi suami Ami. Jadi Uncle Tony udah gak tidur lagi di bawah, Uncle Tony tidur di atas. Gue selalu bilang sama anak-anak gue, jangan panggil papa, jangan panggil papa. Panggil Uncle Tony, karena dia bukan anak kandungnya. Biar bagaimanapun dia bukan anak kandungnya. Gue belajar dari Kak Fitri dan Kochen. Kochen Kak Fitri punya anak dari mantan suaminya 2, Naira dan Kera. Naira dan Kera manggil Kochen itu adalah uncle. Karena kata Kochen, biar bagaimanapun gue bukan ayah kandungnya, tapi gue dihargain seperti ayah kandung. Jadi dia panggil gue Uncle Chen aja, nggak apa-apa. Nah, gue pun ya mengajarkan itu ke anak-anak gue. Tapi gue nggak tahu kenapa yang namanya Tony ini pengennya dipanggil papa. Gue nggak tahu kenapa. Akhirnya dia marah. Dia bilang, kok lu suruh anak-anak lu panggil gua uncle? Loh, gua belajar dari kakak gua, Kak Fitri dan Kochen. Kochen sendiri yang ngomong, gua bukan ayah kandungnya. Ya makanya lu panggil gua uncle aja, nggak apa-apa. Kenapa lu marah? Akhirnya kita berantem, diem-dieman. Ya udah, gua ngalah, nggak apa-apa, udah panggil aja papa deh. Walaupun gua risih. Ya, biar bagaimanapun anak-anak gue punya bapak-bapaknya. Lillahi ta'ala, gue tidak pernah bicara jelek kepada anak-anak gue tentang bapaknya. Ya, mau nanti dia udah gede, dia lihat di YouTube gue ngomong apa, itu urusan nanti. Tapi ketika anak-anak gue bertanya tentang bapaknya, selalu jawaban gue bagus. Kalau si Aska tanya bapaknya, papaku kemana? Lagi ada di bulan. Kok di bulan? Karena dia jadi astronot. Untung Arkana masih kecil, belum nanya tentang bapak-bapaknya. Belum tanya tentang bapaknya. Loli, alhamdulillah sama bapaknya memang tidak pernah berantem. Jadi dia sering komunikasi. Kecewa anak-anak pasti. Aska sakit sekarang. Aska, sini sayang. Bener sih. Aska sini. Bang. Kamu masih demam nggak? Aska sini. Kasih keliengan. Masih sakit. Kamu keliengan? Kalau masih sakit kita ke rumah sakit aja lah. Hah? Ini panas banget nih. Panas banget. Ini Aska sampai sakit. Ini Aska sakit karena dia kecewa. Dia kecewa kenapa? Pergi tanpa bilang apapun, ya. Dia sakit, dia kepikiran. Karena Aska butuh figur seorang ayah. Walaupun di rumah kadang-kadang Tony tidur, bener gak? Tidur, Aska nonton di bawah. Bener atau enggak? Nah, tuh dengerin anak sendiri. Aska sampai sakit karena dia bingung. Kok pagi-pagi Tony gak ada? Padahal gak berantem, gak apa. Dan gue selalu bilang sama Tony itu merusak mental anak-anak gue. Kenapa?
Karena kalau dia marah di depan anak-anak gue. Dan gue selalu bilang sama dia, jangan pernah berantem depan anak-anak gue. Anak-anak gue tidak tahu apa-apa. Di mobil dia ngajakin gue berantem di depan Arkana. Di rumah dia ngajakin gue berantem di depan Aska. Sampai akhirnya gue memutuskan Februari gue ingin bercerai. Karena gue tidak mau merusak mental anak gue. Ya, walaupun gue pacaran, kalau nggak serius gue nggak akan kenalin sama anak-anak gue. Kalian bisa lihat itu. Mau gue deket sama siapa, gue nggak akan kenalin sama anak-anak gue sebagai pacar. Tidak akan. Tidak akan. Tidak akan. Ya, jadi sebetulnya gue nangis itu tadi adalah mencurahkan rasa apa ya dia? Mencurahkan kayak sakit sesak, ya. Sesak selama ini, tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gak apa-apa kalau udah dikeluarin. Jadi dia itu selama ini pengen kontrol gue di rumah. Dia pengen kontrol gue di rumah, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Jadi dia bangun pagi, ya dia anterin anak sekolah, karena Aska kepengen dianterin sama Tony. Pulang dia tidur. Gue selalu bilang, jangan tidur, buka laptop, yuk kita bikin apa. Coba telepon si Son yang di Bali, itu teasernya udah sampai mana jadinya. Itu teasernya sudah sampai mana jadinya. Selalu bilang, I'm tired, I don't have enough sleep, I have to sleep first. Oke, akhirnya dia tidur, ya sampai siang. Gue bangunin, lo mau nggak jemput Aska? Kalau lo nggak mau jemput Aska, gue yang jemput. Oh nggak apa-apa, gue yang jemput. Ya udah. Padahal kan ada supir. Kenapa supir gue disuruh nganggur? Gue cuman gaji dia cuma-cuma. Dia bilang katanya nggak apa-apa, biar lebih deket. Oke, make sense, nggak apa-apa. Tapi akhirnya pulang sekolah dia capek lagi. Dia lihat ya, beradalah. Dia capek lagi. Dia tired lagi. Dia mau tidur lagi. Akhirnya nggak ngapa-ngapain lagi, nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. Loli